20 Oktober ini merupakan genap 2 tahun pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala memandu Indonesia menuju kondisi yang lebih baik. Dan di 2 tahun ini banyak sekali catatan-catatan yang kita punya atas kinerja dari pemerintahan kita saat ini. Dan untuk mengeksplor lebih lanjut, kali ini saya berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi, terima kasih atas waktunya. Dua tahun ini kalau kita lihat nampaknya Pak Jokowi lebih firm dalam sisi pengambilan keputusan dan lain sebagainya, kelihatan lebih tenang, lebih santai gitu. Benar nggak Pak? Iya kan. Apa yang berbeda dari tahun sebelumnya? Pada tahun pertama kan kita dihadapkan pada situasi ekonomi global yang berubah-ubah, kemudian juga konsolidasi politik di internal kita juga masih belum baik, tetapi alhamdulillah semuanya konsolidasi politik sekarang sudah bisa memberikan kestabilan politik pada negara, juga yang berkaitan dengan ekonomi, meskipun ekonomi dunia juga pertumbuhannya masih melambat terus, tetapi masalah-masalah yang ada ini bisa kita kelola, kita selesaikan, sehingga kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2016 4,94, pada triwulan yang kedua 2016 sudah bisa naik sedikit 5,18, naik sedikit, meskipun sedikit tapi naik. Ini yang saya kira hal-hal yang terus akan kita lakukan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan secara gradual akan naik terus. Ini targetnya sampai akhir ini kira-kira berapa akan capaiannya Pak? 51? Ya antara 5,1 sama 5,2 kira-kira kayak gitu. Kita sekarang ini memang harus realistis karena memang pertumbuhan ekonomi dunia masih melambat. Tetapi juga kita patut berbangga bahwa kita termasuk 3 besar pertumbuhan ekonomi dunia dalam hal pertumbuhan dari India, Cina, Indonesia. Satu yang paling di-highlight di 2 tahun ini adalah tax amnesty, capaian tax amnesty di gelombang pertama yang cukup menggembirakan. Bapak ternyata bisa meyakinkan pengusaha-pengusaha untuk secara sukarela, ikhlas hati datang sendiri ke kantor pajak untuk melakukan tax amnesty. Itu ada lobby khusus? Bapak meminta mereka, kita dengar beberapa pengusaha diundang ke istana, itu bentuknya dihimbau atau dimarahin Pak? Harus bayar? Iya, jadi memang awal-awal ya kita ingat minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ada pesimisme. Ada orang sampai a priori, ini sih. Ada a priori, ada yang membuat tagar stop bayar pajak, ada yang demo, ada yang ke MK, macam-macam lah. Ini menunjukkan pesimisme. Kalau saya sampaikan ke Kementerian Keuangan, ke Menteri Keuangan, ke Ditjen Pajak dan jajarannya harus optimis. Sehingga kenapa saya dan Menteri Keuangan, Ditjen Pajak turun langsung untuk sosialisasi tax amnesty ke beberapa kota. Dan kita lihat memang yang diundang 2.000 yang datang 2.700, yang diundang 3.000 yang datang 3.500, yang diundang 2.000 yang datang 2.500. Ini sebuah semangat yang kalau kita lihat di lapangan kelihatan sekali. Dan yang perlu saya sampaikan, orang selalu berbicara masalah target rupiahnya. Kalau saya tidak. Isunya bukan itu. Arahnya bukan ke sana. Arahnya adalah yang pertama, reformasi pajak. Kita harus mulai tax amnesty pajak ini untuk apa? Untuk reformasi pajak, reformasi perpajakan kita. Sehingga undang-undang KUP, undang-undang PPH, undang-undang PPN ini harus diperbarui. Yang kedua, kita ingin membangun kesadaran, kepatuhan terhadap pajak. Nah ini kena, karena yang diundang
2.000 yang datang 2.700, yang diundang 3.000 yang datang 3.500. Ini kan sebuah kesadaran. Iya. Yang ketiga menurut saya yang paling penting adalah membangun sebuah trust, membangun sebuah kepercayaan bahwa pajak ini dipakai untuk membangun negara. Dan masyarakat membayar pajak, dunia usaha melihat bahwa uangnya memang dipakai benar. Sehingga inilah yang ingin kita bangun. Tanpa itu nggak mungkin angka yang sudah ditargetkan oleh Menteri Keuangan itu bisa tercapai. Dan ya memang saya undang karena saat pada bulan kedua akhir itu saya lihat ini yang besar-besar kok yang Diam-diam aja. yang daftar baru 15, target kita 200-an. Sehingga yang 185 saya undang bersama-sama ke istana, yang datang 170. Ya saya terus terang di situ saya ngomong, saya marah, saya kecewa karena pemerintah sudah banyak memberikan kemudahan, mencari rezeki, berusaha di sini dengan segala kemudahannya, tapi kenapa uangnya ditaruh di luar? Saya ngomong apa adanya, dan saat itu langsung saya tunjuk satu-satu. Terus Pak gimana? A, Senin nanti bayar, Pak B, nanti Selasa, Rabu, Kamis. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan mereka langsung. patuh. Ya, alhamdulillah. Dilihat ya. Tapi ini juga kan sebenarnya ada manfaatnya bahwa pada akhirnya negara tahu profil masing-masing, tahu profil keuangan masing-masing. Jadi tahun depan nggak mungkin lari lagi karena bottomnya sudah ketahuan kira-kira. Nah, tapi ada yang mengatakan begini Pak, tetap saja kan pemerintah tidak pernah bisa memuaskan semua orang. Ada yang mengatakan bahwa tax amnesty itu ya berhasil lah, tapi kan tetap aja di dalam negeri, yang di luar negeri yang tadinya kakap-kakap itu mau dikejar masih belum dapat. Ini kan masih baru tahapan 3 bulan tahapan pertama, masih ada 3 bulan tahapan kedua, masih ada 3 bulan tahapan ketiga. Ini yang nanti akan mulai November awal kita akan masuk lagi ke sana untuk memberikan kesadaran betapa pentingnya arus uang itu masuk ke negara kita. Penting untuk investasi, penting untuk membuka lapangan pekerjaan, penting untuk pertumbuhan ekonomi kita, penting untuk kestabilan. Mau dibangun, mau tidak dibangun, itu kedaulatan kita, ini teritori kita. Kita nggak ada urusan dengan negara yang lain. Ini Kita ke infrastruktur sekarang Pak. Infrastruktur itu kan salah satu perhatian pemerintahan Pak Jokowi gitu. Waktu awal infrastruktur harus dibangun di daerah-daerah sehingga membangkitkan, menstimulasi pembangunan ekonomi gitu. Tapi di tahun ini juga ada anggaran yang dipotong oleh Bu Sri Mulyani. Orang kemudian sekali lagi mengatakan itu lihat tax amnestinya gagal, tidak sesuai dengan target capaian pajaknya, karena itu akhirnya terpaksa memotong anggaran, dan memotong anggaran menyebabkan proyek infrastruktur terkendala. Gimana Pak jawaban Pak? Pertama masalah yang dipotong tadi ya. Yang dipotong tadi adalah dalam rangka efisiensi. Kalau belanja modal tidak, belanja untuk infrastruktur tidak, Sudah sama ada. sekali tidak. Ya. Yang dipotong itu adalah urusan yang berkaitan dengan belanja-belanja operasional, belanja-belanja rutin, misalnya perjalanan dinas, anggaran-anggaran perjalanan dinas, anggaran rapat-rapat yang seperti itu. Yang untuk infrastruktur tidak, sama sekali tidak. Dan selalu saya sampaikan bahwa kita ingin konsentrasi, ingin fokus pada infrastruktur, baik jalan tol, pelabuhan, airport, jalur kereta api, dan itu kita tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Sehingga kita bangun misalnya kayak airport di Erbile, itu di Bener Meriah di Aceh Tengah, kemudian di Natuna, kemudian ini nanti akan kita resmikan lagi di Miangas, pulau paling utara sebelah. Setelah Pak Manado. Soekarno, Pak Jokowi yang datang sebagai presiden ke sana katanya. Kapan akan berangkat ke sana? Ini hari
Senin. Hari Senin. Ya. Kemudian airport di Yakuhimo di Papua. Sehingga apa yang kita harapkan konektivitas antar provinsi, konektivitas antar pulau, konektivitas antar kota, kabupaten ini menjadi ada. Baik lewat laut, udara maupun darat. Dan mobilitas orang menjadi lebih cepat. Mobilitas barang menjadi lebih cepat. Harga transportasi menjadi lebih murah. Nanti harga barang juga akan turun lebih murah. Dan kalau kita lihat yang tol laut kita, kan ini sudah berjalan 6 trayek, sudah berjalan. Ini akhir tahun ini tambah lagi 3 trayek. Itu kelihatan sekarang ini, karena jadwalnya jelas, harinya jelas, orang ingin mengirim sembako, beras, gula, apapun, itu menjadi bisa disiapkan dan bisa masuk kapal dengan jadwal yang jelas. Inilah gunanya tol laut, yang bergerak kapal itu dari barat ke timur, dari muter terus. Sehingga data yang saya terima, di timur sekarang sudah harga beras turun 22%, harga gula turun kira-kira 20%, harga telur 40%. Saya kira itu angka-angka yang memang kelihatan bagaimana sebuah proyek, sebuah program itu memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Di sisi yang lain, kembali ke pemangkasan, pemangkasan itu sebenarnya mengajarkan kita untuk berhemat, maksudnya begitu Pak. Karena masih ada kantong-kantong yang terlalu banyak bocornya, begitu kira-kira. Iya betul, betul. Kita ingin mengefektifkan, mengefisienkan, dan uang APBN, anggaran itu betul-betul masuk ke sektor-sektor produktif. Sektor-sektor yang bisa memberikan return, sektor-sektor yang bisa memberikan revenue pada negara. Jangan sampai kita hanya, misalnya saya selalu sampaikan, jangan ini kan gedung moratorium, jangan bangun gedung dulu lah. Bangun infrastruktur ini basic. Kalau nanti ini berjalan dan income kita banyak ya, untuk bangun gedung, bangun kantor itu sudah nggak ada masalah. Karena kalau bangun gedung ini perlu saya ingatkan, sering saya ingatkan kepada menteri, kalau bangun gedung itu berarti ruang bertambah, listrik pasti juga bertambah, listrik bertambah, AC bertambah, Anggaran bertambah. dan biaya-biaya lain pasti bertambah, beli meja, kursi pasti bertambah. Kita memang urus hal-hal yang kecil-kecil seperti itu karena memang kita ingin anggaran ini tepat sasaran, produktif. Seperti contoh dana desa. Tahun yang lalu 20,5 triliun, tahun ini 47 triliun. Dan arahnya pada infrastruktur kecil-kecil yang ada di desa. Untuk membangun irigasi, membangun jalan-jalan kecil yang ada di desa, membangun embung. Kemudian apa? Peredaran uang yang ada di bawah menjadi lebih banyak. Sehingga pergerakan ekonomi di bawah menjadi lebih kelihatan. Tetapi di samping itu infrastrukturnya menjadi lebih baik. Saya kira hal seperti ini yang ingin kita sasar. Ya. Minggu lalu kita dikejutkan dengan aksi turun langsung presiden ke kementerian, gitu ya, menangkap orang, kemudian bilang angkanya cuma segitu, hanya puluhan juta saja, tapi kenapa berlebihan sih presiden sampai datang, ini ada apa sih sesungguhnya. Tapi yang pertama, rakyat memberikan apresiasi. Pungli itu adalah musuh rakyat kan Pak, musuh kita semua. Bagaimana kesalnya kita di sendi kehidupan yang menjadi harapan kita dibantu, justru kita dikenai biaya tambahan, dipersulit dan lain sebagainya. Tapi apa sebenarnya di balik itu sih Pak? Gini, jadi kita saat itu rapat di sini, ada rapat terbatas dalam rangka menyiapkan reformasi bidang hukum. Yang konsentrasinya saat itu kita baru konsentrasi rapat ada masalah yang berkaitan dengan pungli, yang berkaitan dengan penyelundupan, yang berkaitan dengan lapas kita yang sudah over capacity. Jadi setelah reformasi ekonomi, reformasi hukum sekarang? Ya, kita baru berbicara itu selesai. Kemudian saya diberitahu, karena Kapolri juga ikut di situ, memberitahu Pak, kita ini ada operasi tangkap tangan untuk masalah pungli di Kementerian Perhubungan.
Apa yang membuat Bapak Ya. kemudian bergerak? Saya datang, saya ingin memberikan pesan, bukan rupiahnya sekali lagi. Pungli itu kan ada di semua, hampir di semua kantor ada. Di pelabuhan ada, di jalan raya ada. Dan itu meskipun kecil-kecil, hanya punglinya hanya 10.000, hanya 50.000, hanya 100.000, mungkin 500.000 atau 1 juta. Tapi itu meresahkan masyarakat, menjengkelkan. Jangan berbicara rupiahnya. Tapi kalau kita hitung dari Sabang sampai Merauke, bisa triliunan juga. Ya. Triliun, bisa puluhan triliun. Jangan kalau mau berhitung rupiah, jangan sampai dinilai yang di Kementerian Perhubungan kan hanya berapa juta. Karena yang kita ingin bangun itu bukan masalah itu. Yang ingin kita bangun adalah budaya kerja. Yang ingin kita bangun adalah sebuah nilai-nilai. Itu yang namanya revolusi mental. Nilai-nilai ini yang mau kita bangun. Nilai-nilai baru yang baik. Jadi kalau ada yang menyampaikan, kenapa presiden hanya berapa rupiah aja datang. Bukan itu, serupiah pun pasti akan saya urus. Ya. Bukan hanya masalah, kalau yang miliaran, triliunan, kan sudah diurus oleh KPK. Yang kecil-kecil ini yang urusan KTP di kelurahan akan saya urus. Dan Bapak waktu menyampaikan keterangan di depan media, kelihatan sekali agak geram begitu ya. Ya, saya memang saat itu emosional dan jengkel sekali gitu. Karena hanya 5 menit dari istana, 3 menit dari istana, jengkel sekali. Sehingga saya perintahkan langsung saat itu, sudah tangkap langsung pecat. Saya sampaikan. Karena memang kalau ini tidak Jangan lihat rupiahnya. kita tidak ada urusan dengan rupiah. Nah, rakyat kemudian berharap, masyarakat kemudian berharap ini hanya gedor sesaat aja karena akan ada keluar kebijakan reformasi hukum yang kemudian didahului oleh rapat terbatas dan kemudian ada action di situ, atau ini akan rutin nih? Ini akan terus. Karena kan jadi, hanya kemarin memang belum selesai gitu loh. Kita kan baru berbicara dalam rapat terbatas, kemudian mau menamai operasi pemberantasan punglinya ini apa aja juga belum, tapi rapat yang kedua sudah kemarin ketemu namanya Satuan Tugas Saber Pungli, Sapu Bersih Pungli. Udah, kita ini udah namanya operasi pemberantasan pungli itu jadi namanya Saber Pungli, Sapu Bersih Pungutan Liar. Itu ada satgas sendiri. Iya, bentuknya seperti apa itu? Satgas sendiri yang dikomandani oleh Menko Polhukam. Di situ juga nanti ada pelaksanaannya mungkin di Kapolri dan lain-lain. Nanti tanyakan aja ke Menko Polhukam. Ya, dan itu bentuknya adalah semacam sapu bersih ke semua instansi begitu. Ya, Oke. termasuk di Polri. Demikian wawancara. Saya perintahkan harus ada pasar yang besar. Karena dari situ kita akan mendapatkan kemanfaatan ekonomi untuk ekspor barang-barang kita ke negara lain. Termasuk Papua, Pak? Ya, di sekolah di Papua. Itu capaian-capaian yang kita catat begitu Pak ya. Tapi juga ada tantangan-tantangan. Salah satunya adalah masalah perbatasan kita yang sudah cukup lama kita mungkin tidak terlalu memperhitungkan itu. Tapi kemudian sorotan administratur pemerintahan Jokowi ini lari ke Natuna kemudian. Natuna datang sudah 2 kali sampai sekarang. Sudah 2 kali. Saya kira tidak di Natuna saja. Saya datang di perbatasan itu di Entikong sudah 2 kali. 2 kali juga. Di Natuna sudah 2 kali. Di Matoain perbatasan di Atambua, perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Timor Leste juga sudah 2 kali. Saya ingin memastikan bahwa apa yang dibangun di sana itu berjalan. Dan kita harapkan akhir tahun ini sudah kelihatan, yang terutama yang di Entikong dan yang di Matoain sudah akan kelihatan. Yang di Natuna kan juga baru berjalan dalam 2 bulan ini. Ya. Tapi akan kita lihat tahun depan. Tapi apa yang di menjadi- Matoain juga, saya berikan contoh Matoain. Pak, saat 2014 saya datang di sana, kantor imigrasi, kantor karantina, kantor bea cukai, kecil kayak kantor kelurahan, terkotak-kotak.
begitu saya nengok ke timur, gedung yang ada di timur besar, sangat baik. Itu yang kebanggaan kita menjadi hilang karena hal-hal seperti ini. Jalannya seperti di Entikong. Jalan yang di sebelah sana, jalannya sangat lebar. Kita hanya 5 meter. Saya perintahkan saat itu, seminggu saya minta kantor ini dirubuhkan semuanya. Dan saya minta nanti kalau di sana tingkat 1, di sini harus tingkat 2. Kalau di sini sana jalannya 10 meter, saya minta di sini 20 meter. Permintaan saya hanya itu. Simpel-simpel, saya hanya ingin itu memberikan yang terlihat kebanggaan. soalnya buat publik ya Pak? Iya, saya ingin memberikan kebanggaan bahwa kita ini bangsa besar, negara besar. Nah, kita bicara tentang Natuna. Apakah Indonesia patut bersiap-siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di Laut Cina Selatan? Kita ini ingin menggeser pertahanan kita ini ke pinggir. Bukan hanya masalah Natuna saja. Ya. Ini di sebelah di sebelah barat utara, di sebelah paling utara, di sebelah timur paling utara, di sebelah timur paling selatan, semuanya akan kita kerjakan. Dan Menhan, Panglima TNI sudah memetakan itu. Tapi yang kita mulai terlebih dahulu ada di Natuna. Kita akan bangun di sana sisi ekonominya, akan dibangun kawasan industri perikanan yang plus dengan pelabuhannya yang baik, tapi juga pangkalan. Kita akan bangun pangkalan militer di sana yang lebih baik untuk darat, laut, dan udara. Kenapa Pak? Ya sekali lagi kita ingin menggeser ke perbatasan. Jadi bukan di daratan, tapi di perbatasan. Iya, di pulau perbatasan dengan negara yang lain. Ya memang konsepnya seperti itu. Di tahun ketiga ini apa yang akan menjadi sorotan? Tetap fokus kita menyelesaikan infrastruktur. Saya pengen kerja fokus di infrastruktur karena itu basic yang akan menumbuhkan daya saing kita dengan negara-negara yang lain. Mobilitas orang, mobilitas barang akan menjadi lebih cepat. Dan juga memberikan fasilitas infrastruktur untuk industri, untuk kawasan industri, sehingga lapangan pekerjaan juga akan terbuka. Ya. Arahnya ke sana. Kalau dari tax amnesty, capaian selanjutnya apa Pak? Tax amnesty, setelah tax amnesty rampung, tentu saja tadi saya sampaikan bahwa penataan sistem di perpajakan kita, kemudian penataan regulasi, tadi undang-undang KUP, undang-undang PPH, undang-undang PPN akan kita selesaikan, sehingga betul-betul reformasi perpajakan itu tahapannya menjadi jelas. Termasuk memberikan perhatian ke daerah-daerah yang selama ini seperti terlupakan, Bapak katakan Miangas dan daerah-daerah remote lain yang kemudian menjadi... Ya itu sudah menjadi komitmen kita. Jadi nanti misalnya kita lihatlah dalam setahun ke depan ini akan sudah mulai kelihatan yang daerah-daerah pinggir. Ya seperti tadi Natuna, Miangas, di Samlaki, kemudian kalau yang di darat di Entikong, di Matoain, di Sko, semua akan kelihatan baik di sisi tampilannya maupun di sisi infrastrukturnya maupun di sisi ekonominya, karena di setiap perbatasan saya perintahkan harus ada pasar yang besar, karena dari situ kita akan mendapatkan kemanfaatan ekonomi untuk ekspor barang-barang kita ke negara lain. Termasuk Papua Pak? Ya, di sekolah di Papua. Baik. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya bersama CNN Indonesia. Sekali lagi selamat di 2 tahun masa bakti ini. Kita mengharapkan terobosan-terobosan dan kejutan-kejutan lain. Terima kasih Mas Simento. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Terima kasih atas perhatian Anda.